Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas cerita kenapa motor Yamaha RX King dianggap sebagai motor begal, ada apa di balik itu ya. Yuk mari kita simak. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Yamaha RX King menurutku memang motor dua tak yang legend ya. Khas juga, bodinya, suaranya. Bahkan pada masa jayanya di tahun 80-an, 90-an, motor ini tuh favorit banget, idaman. Apalagi harganya juga menarik kan, tidak semahal yang lainnya lah. Teman-temanku waktu itu banyak yang punya dan tergabung di komunitas. Tapi meskipun demikian, motor ini memiliki citra buruk di masyarakat, yaitu sebagai motor jambret. Selain itu banyak yang gak suka sama motor ini gara-gara suaranya. Keras, mengganggu banget kan? Ada yang sependapat. Yamaha RX King disuntik mati pada tahun 2009 ya. Dan alasan kenapa ia tidak lagi diproduksi ya karena masalah seputar emisi. Mengingat isu pemanasan global di mana kendaraan diharuskan meminimalisir emisinya yang tidak ramah lingkungan. Mesin 2 tak karburator lagian juga sudah tidak lagi relevan dengan zaman. Penjualannya juga tidak bagus-bagus amat. Jadi ngapain kan dipaksakan diteruskan? Adapun untuk kendaraan ini sendiri memiliki beberapa model yang berubah seiring dengan bertambahnya tahun ya. Tahun 1977 RX 100 100cc, RX 125 125cc, RXK 135cc, Yamaha RX dan Special, RX King Cobra, dan Yamaha RX King Master, serta New RX King. Nah, alasan kenapa motor ini tuh dikenal sebagai motor jambret, motor begal, tentu ada alasannya ya. Dikutip dari kompas.com, menurut Ahmad Arif, spesialis pedagang Yamaha RX King di Jakarta Utara, ia mengatakan, stigma tersebut mulai berkembang di masyarakat pertama kali pada era tahun 1990-an. Pada saat itu, banyak pelaku kejahatan yang menggunakan RX King sebagai tunggangannya, mulai dari jambret, begal, hingga perampokan. Selain itu memang ya ketika naik RX King, mesinnya gahar, suara knalpotnya keras, membuat adrenalin itu jadi terpacu, jadi bisa membuat orang bertambah nyalinya. Mau begal orang jadi makin pede kan. Masa begal naiknya Honda Prima, suaranya terlalu sopan lah, nggak cocok. Kalau RX King kan mantap. Dan ini memang sesuai pengakuan salah satu pembegalnya ya, pelakunya. Dikutip dari otomotifkompas.com, WL, salah satu pelaku yang sering menjalankan operasinya di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur dan sekitarnya, ia tuh mengaku saat beraksi, ia leluasa menunggangi RX King. Katanya, tidak ada perasaan was-was untuk tertangkap, yang kalau pakai motor lain, kemungkinan dibekuk polisi itu sangat besar. Tapi kalau pakai RX King, rasanya aman dari kejaran, kata WL yang dikutip dari tabloid otomotif edisi nomor 31 yang terbit tahun 1996. Dan masih menurut ceritanya, setiap kali ia melakukan perampasan uang, joki RX King sudah siap membawanya kabur. Polisi jadi kesusahan buat mengejar meskipun sama-sama naik RX King karena si joki itu sudah hafal jalannya. Karakter Yamaha RX King itu juga cocok meliuk di keramaian karena mesinnya bisa berlari kencang di putaran bawah. Rangkanya juga kokoh, fleksibel. Mesinnya itu juga nggak pernah rewel, handal. Kalau diperhatikan, setangnya itu juga lebih tegak kan. Jadi enak dan motor itu juga lebih mudah dikendalikan. Selain itu, sumbu rodanya lebih pendek, jadi lebih mudah selip sana, selip sini. Bobotnya itu juga ringan loh, sekitaran 100 kg aja. Jadi RX King itu bisa melaju 0-100 meter cuman butuh waktu 5 detik. Widih, jadi ya memang mendukung sekali ya. Mau begal jadi lebih tenang. Beberapa orang sih terganggu ya dengan istilah itu, motor begal, motor jambret. Tapi ada juga yang malah bangga karena julukan itu kan menandakan bahwa motornya itu sangat bisa diandalkan, motor ampuh. Lagian julukan itu ya cuman julukan.
Kayak julukan MU misalnya nih, tim jagoanku dijuluki tim setan merah. Ya masa pemainnya setan semua? Ya kan enggak kan? Julukan RX King sebagai motor begal ya karena beberapa pengendaranya menggunakan motor ini saat beraksi, dan kemudian banyak media yang memberitakannya jadi terkenal. Jadinya ya orang mengidentifikasikan motor ini sebagai motor begal atau yang seperti itu. Tapi ya bukan berarti semua pengendaranya begal. Ya enggak lah. Bapakku sendiri dulu juga punya motor ini sama bapak mertuaku. Masa bapak-bapakku begal? Ya sama sih, kenapa kok Fortuner, Pajero Sport pengendaranya dijuluki arogan? Ya karena ada beberapa pengendaranya yang arogan, lalu diberitakan ramai, terkenal. Jadinya ya kemudian ya udah jadi julukan. Tapi kan nggak berarti semua pengendaranya itu begitu. Nah, lalu kenapa pengendara RX King itu kayak banyak musuhnya? Jadi gini ya, ada kebiasaan teman-teman di komunitas RX King yang cara menyapanya itu unik, yaitu dengan menggeber motor. Atau apapun itulah ya, yang intinya motornya digeber-geber. Aku sebenarnya kurang setuju ya, kalau RX King aja yang disalahkan. Karena banyak motor lain yang juga suka blayer-blayer motornya. Ya kalau ke sesama teman sih nggak apa-apa ya, udah sama-sama paham. Kupingnya juga udah terbiasa. Apalagi kalau blayer-blayernya di tengah hutan atau gurun pasir, nggak apa-apa, nggak ada orang. Tapi tingkah oknum pengguna motor ini kadang nggak tahu situasi dan kondisi. Geber-geber motor di tempat orang, di tempat wisata, di lingkungan perumahan. Kadang malam-malam ada orang sakit, ada anak bayi yang baru tidur. Jadinya ya mengganggu lah. Apalagi suara dari motor 2 tak, trondol itu kan memang tidak sopan, kenceng. Makanya nggak heran yang dengar suara knalpot di blayer-blayer ya marah lah. Ada teman-teman di sini yang dengar suara knalpot di blayer-blayer malah bahagia, senang, gembira, happy, tenang hidupnya? Silakan komen ya. Meskipun begitu, popularitas RX King susah ya disaingi sama motor 2 tak dari pabrikan lain pada zamannya. Alasannya motor ini buatan Yamaha, merek Jepang yang terkenal. Soal spare part dan tempat servisnya juga aman, ada di mana-mana. Selain itu soal mesin, dia simpel, tidak ada mekanisme atau teknologi yang jelimet. Diopreknya gampang. Juga meskipun cuma 132 cc, tapi ia itu memiliki tenaga yang garang. Dan pada beberapa kesempatan bisa mengalahkan motor 150 cc. Desainnya juga meskipun menurut beberapa orang kuno, tapi ini klasik. Handlingnya juga mantap, biaya operasional juga tergolong murah. Bahkan saat ini RX King bekas masih banyak diminati, makanya harganya tinggi. Nah lalu mengapa RX King tidak lagi diproduksi padahal banyak peminatnya? Ya sebenarnya ya nggak juga ya, karena ujung-ujungnya kenapa suatu produk itu tidak lagi diproduksi, ya karena tentang permintaan pasar. RX King meskipun legend tapi penjualannya dalam beberapa tahun sebelum ia dihentikan sebenarnya kurang bagus. Ditambah mesinnya dia yang 2 tak belum injeksi, jadi mau dikembangkan ya sudah tidak relevan. Ya masih kabarnya akan mengeluarkan ya RX King versi baru. Tapi yang membuat RX King jadi legenda itu kan ya karena mesin 2 tak dan suara knalpotnya yang garang itu kan. Nggak tahu tuh kalau dibuat dengan mesin yang beda bakal gimana. Ya ini kayak motor Force One dulu ya, yang dikenal juga karena mesin 2 tak knalpotnya nyaring. Jadi begitu motor Yamaha yang saat ini dinamai Force, malah nggak cuma 1 tapi 2 namanya, yaitu Yamaha Vega Force. Jadinya ya beda aja, kayak cuman ada namanya aja. Tapi secara produk ya benar-benar beda. Ya meskipun juga bakalan aneh ya kalau mesinnya dipaksakan kayak dulu pakai mesin 2 tak karburator, kayak nggak ngikutin perkembangan zaman. Ya meskipun begitu kita saksikan ya bahwa yang namanya zaman, era itu memang membawa produk unggulannya masing-masing. Tidak mungkin atau bakalan aneh kalau produk zaman dulu dipaksakan untuk diproduksi lagi di zaman ini tanpa ada penyesuaian, sesuatu yang baru. Kecuali barang koleksi loh ya, kalau ini mah beda. Anyway, bagi teman-teman, adakah cerita menarik dengan motor RX King ini? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya.
Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih.